Min wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Darsul Syarhul Al-Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan ilmu bayan di majaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa lihadza qala rahimahullah al-majazul aqli wa isnadul fi'li aw ma fi ma'naha. Mislu ismul fa'ili aw ismul maf'uli aw al-masdar ila ghairi ma huwa lahu indal mutakallimi fi adh-dhahir ay alladhi yadhharu wa yatabadaru minal 'adati wal 'urfi wa ma ashbaha dhalik anna hadha la yumkinu ay yaqa'a lakin rubbama yaqa'u wa in kana ba'idan. Baik. Kata beliau walihada qala rahimahullah al-majazul aqli, majaz aqli adalah isnadul fi'li aw ma fi ma'nah. Menyandarkan fi'il atau apa yang semakna dengannya. Itu yang kemarin ya. Kita belum tegaskan karena kita kemarin baru pembahasan majaz apa? Aqli. Menyandarkan fi'il ya, atau apa yang semakna dengannya kepada apa yang huwalahu indal mutakallim. Ila ghairi ma huwalahu indal mutakallim. Ya, perbuatan atau selainnya. Nah, perbuatan di sini atau selainnya maksudnya nanti bisa dikatakan fi'il. Ketika beliau bilang au ma fi ma'nahu berarti fi'il asli, fi'il betulan atau yang semakna dengan fi'il berupa masdar atau yang semisalnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin seperti isim fa'il, isim maf'ul, masdar ila ghairi ma huwa lahu indal mutakallim fi dhahir. Kepada selain apa yang dia untuknya di sisi mutakallim secara zahir. Maksudnya yang nampak dan langsung muncul di ingatan pikiran orang minal adati wal urf berupa kebiasaan, berupa adat dan kebiasaan. Dan yang serupa dengannya bahwa ini tidak mungkin terjadi akan tapi kadang terjadi walaupun itu jauh. Kadang terjadi walaupun itu apa? Jauh. Terus Wa idza qulna mathalan banal malikul maktabatan fahal hadza haqiqi am majaz fal ahdarul al maliku alatil bina wa akhadha al fa'su liyaksura al hasa wa akhadha yabni bi nafsihi kalla lam yaf'al hadha idzan laysa hadha haqiqatan wa innama huwa majaz innal malika huwa sababu fi bina'il maktabati allati amara bi bina'iha wa laysa huwal banil haqiqi. Kalau kita katakan misalnya si raja membangun perpustakaan, apakah ini hakiki atau majaz? Apakah dia al-malik itu membawa alat-alat bangunan dan mengambil faas, ya, kampak untuk memotong ya, kayu? Nah, ini cara dulu kan. Wa akhadha yabni binafsi dan mulai, akhadha bukan mengambil, memulai. Karena dia af'al ya asyuru'. Antum masih ingat kan af'alus syuru'? Tahu af'alus syuru'? Beramal-amalan siapa? Karena beramal-amalan karena dengan syarat khobarnya berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya fi'il mudhari. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada setelahnya fi'il langsung fi'il mudhari itu af'alus syuru'. Lihat, akhadha yabni, dia mulai membangun. Tahu af'alus syuru' itu artinya memulai. Jadi jangan artikan menjadi, mengambil. Bila dia mulai membangun dengan dirinya, kalla sekali-sekali tidak. Lam yaf'al hadza, dia tidak lakukan ini. Kalau begitu ini bukan hakikat, ini adalah majaz. Karena sungguh al-malik dialah sebab dalam membangun perpustakaan itu yang dia perintahkan untuk membangunnya, dan bukan dia yang membangun pada hakikatnya.
Wa minhul misalul masyhuru indal balaghiyin bana Amr ibn al-As madinatal Fustat fa hadha aidan majazun lianna Amr ma banaha binafsihi bal amara bi binaiha wa nulahidhu anna qawlahu li alaqatin takarrara fil majazi kullihi ay la budda min wujudi hadhil alaqah ay law jaa insanun bimajazin laisa fihi alaqatun lama qubila minhu walau qala masalan ishtaraitu khubzan wa qala aradtu bil khubzil ghanam fala yukbalu kalamuhu li adami wujudil alaqati bainal khubzi wal ghanami falau qala masalan al alaqatul aklu fal kullu yukalu fanaqulu hadza la yasih li'annahu la budda ay yakuna hunaka alaqatun wartibatun bainal ma'nal hakiki wa ma'nal majazi wa illa fala yasih. Idzan la budda minal alaqati wa la budda aidan minal qarinati. Hadani amroni la budda minhuma al alaqatu liyasihha at-ta'biru bihadza an hadza wal qarinatu litamtani'a iradatul haqiqah. Baik. Ini tentunya kita berbicara majaz pasti harus ada dari awal kan? Harus ada alaqah. Harus ada hubungan antara makna asli ke makna majaz. Iya kan? Ini pasti. Kata beliau di antaranya contoh yang terkenal di sisi ahli balaghah adalah bana Amr ibn al-As membangun kota Fustat. Ini juga majaz karena Amr tidak membangunnya dengan dirinya sendiri, bahkan dia perintahkan untuk membangun. Dan kita perhatikan bahwa ucapannya harus ada alaqah, ya telah berulang pada majaz seluruhnya. Namanya majaz seluruhnya harus ada apa? Harus ada alaqah. Ya, harus ada ai labudda min wujudi hadil alaqah, harus ada alaqah ini. Ya, harus ada alaqah ini. Ai lau jaa insan bimajaz wa laysa fihi alaqah. Yaitu kalau ada orang mendatangkan majaz tapi tidak ada alaqahnya, lama kubila minhu, maka tidak akan diterima darinya. Lamul ibtida. Tidak nafi. Lama kubila minhu, tidak akan diterima darinya. Falau qala masalan, seandainya dia berkata misalnya, ishtaraitu khubzan, saya beli roti. Terus dia bilang, aradtu bil khubzil ghanam, saya inginkan dengan roti itu apa? Ghanam, apa ghanam? Kambing, domba. Maksudnya apa hubungannya roti dengan domba? Apa hubungannya Khairil? Tidak ada hubungannya ini. Apa hubungannya? Iya. Dia bilang, falkul, dia bilang, falayuqbal kalamu, tidak diterima ucapannya. Kenapa? Li adami wujudil alaqati bainal khubzi wal ghanam. Karena tidak ada hubungan antara roti dan domba. Falau qala masalan al alaqal akl. Kalau dia bilang ada hubungannya, sama-sama dimakan. Iya, betul ya. Kalau sama-sama dimakan, semuanya bisa dimakan. Hubungannya dia bilang sama-sama dimakan, semuanya dimakan. Kita kata enggak sah. Karena harus ada di sana hubungan dan ikatan antara makna hakiki dan makna majaz. Kalau sama-sama dimakan nanti ya semua berarti bisa, karena sama-sama bisa dimakan. Iya kan? Ya harus ada yang korinanya, wa illa fala yasih. Kalau tidak ada maka tidak sah. Kalau begitu harus ada alaqah. Harus juga ada korinah. Dan dua perkara ini harus ada. Itu alaqah supaya sah sahih takbir dengan ini, dari ini. Dan korinah supaya menghalangi dari yang diinginkan makna hakiki. Kan harus ada yang memalingkan. Nah, harus ada hubungan, terus harus ada korinah yang memalingkan makna asli ke makna apa? Majaz. Tidak boleh sembarang. Terus qala al-muallifun rahimahumullah
fi dhahiri li'alaqatin nahwa qawlihi asyabas saghira wa afnal kabira karrul godati wa marrul asyi. Qala syarih rahimahullah wa qawluhul muallif rahimahullahu ta'ala fi Wa qaulul muallif. wa qaulul muallif rahimahullahu ta'ala fi dhahir muta'allaqun bi qawlihi li ghairi ma huwa lah bimakna annahu fi dhahiri li ghairi ma huwa lahu indal mutakallim nahu qawli syair asyabas saghira ila akhiri. Baik, fi dhahir ucapan beliau pada kata fi dhahir pada yang zahirnya ada hubungan, karena ada hubungan, itu pengertian tadi. Contohnya asyabas saghira wa afnal kabira karrol godati wa marrol asyi. Dia bilang anak kecil sudah menjadi anak muda, kemudian al-kabir sudah tua. Ya, karrol goda wa marrol asyi. Ya, datang besok dan sudah lewat siang. Datang pagi ya lewat siang. Ya, apa maksudnya ucapan ini? Perlu akan terangkan sebentar. Perkataan penulis pada zahir yaitu ini terikat terkait dengan ucapannya legori mahwalah fid zahir. Begitu maksudnya. Nah, itu lanjutannya itu. Lanjutannya sebenarnya kalau ini terlalu dipisah dengan dipisah jauh. Ya, kan maknanya kan jadinya kalau kita sambung menyandarkan perbuatan atau semakna dengannya kepada selain apa yang diinginkan untuknya di sisi mutakallim fi dhahir. Paham ini kan? Li alaqah. Pada dhahir karena ada hubungannya, karena ada hubungannya. Ini satu kesatuannya. Bima'na annahu fi dhahir li ghairi ma huwa lahu indal mutakallim. Dalam artian yaitu dalam secara nampaknya dia untuk selain apa yang diletakkan untuknya di sisi orang yang berbicara. Contohnya ucapan penyair asyabas saghir, ini akan terangkan setelahnya. Coba. Wa asyabas saghira ay ja'alahu syaiban wa afnal kabira ahlakahu wal fa'ilu karru ay ruju'uha marratan ba'da marrah. Wa dhahiru annahu qala karrul godat awalan li annal godata la ta'tiya illa ba'dan naum ay wafatun sughra bi khilafil asyi fa huwa ya'ti ba'dal yuqdha wa hadha mislu ma yaquluhu al-amatu afnahus sabtu wal ahadu wa hadha yuqalu ba'da syabab wal quwwah wan nadra wal launul jamil idza sara al insanu syaikhan fayuqal madza bilak madza balak fayaqul balanis sabtu wal ahadu wa makna sabti wal ahadi ay tikrarus sabti wal ahadi wa khussas sabtu wal ahadu li'annahuma awwalul usbu'i wa fi misal. Sampai situ dulu. Kata belum asyabas saghir ay ja'alahu syaiban. Itu dia menjadikannya apa? Syaiban. Menjadikannya dia apa? Syaiban. Apa syaiban? Bisa tua, bisa juga apa? Syaiba. Bisa juga bermakna apa? Syaiba, tua. Iya, jadi syaib anak muda bisa. Ya, cuman kalau anak muda itu biasa mereka tasdid ba-nya. Syabab. Paham kan? Ini bisa dijadikan asyaba ja'alau syaiban. Tahu syaib? Dia menjadi apa? Tua. Sudah muncul rambut apanya? Ubannya. Dia si kecil dia jadikan apa? Tua. Wa afnal kabir ay ahlakah. Itu dia binasa. Wal fa'il karu. Fa'ilnya karu. Apa artinya karu? Ruju'uha marra ba'da marra. Karu itu kembalinya setelah setelah kali, kembalinya sekali setelah kali setelah kali yang lain. Ya berarti karul goda itu al goda selalu berulang. Iya. Wa dhahir yang nampaknya annahu qol karul goda awala. Dia katakan awal karul goda
Ya, ini al-goda selalu berulang. Li'an al-goda, karena goda besok, la ta'ti illa ba'da naum. Itu biasanya perkataan besok itu tidak datang kecuali setelah apa Ayub? Kecuali setelah tidur. Paham Ayub? Biasanya itu goda datang setelah tidur. Nah jadi Ayub dah. Nah ini sudah datang goda ini Ayub. Karena sudah tidur. Paham saudara? Alhamdulillah. Nah, bakarul goda berarti sudah datang setelah tidur biasanya. Wafatun sugro. Wafatun sugro. Yaitu ba'da naum maksudnya setelah apa? Setelah wafat yang kecil. Jadi tadi itu Ayub. Itu namanya antum telah wafat kecil. Innalillah. Iya. Jadi barusan dia wafat sugro. Jadi orang tidur itu orang wafat. Menakutkan itu ya. Iki ya. Menakutkan karena kata wafat ini. Semua orang takut wafat. Cuman Ayub. Itu mengkhawatirkan. Iya. Itu wafat sugro. Wafat kecil. Bihilafil ashi. Fahuwa ya'ti ba'dal yaqadah. Beda kalau ashi. Itu kan datang setelah yaqadah. Kan namanya sore kan jarang orang tidur siang. Iya kan? Namanya sore kan jarang orang tidur siang. Beda kalau bilang besok. Kalau besok berarti datang setelah tidur. Karena biasanya orang malam tidur. Paham kan? Itu kebanyakan orang. Kebanyakan orang. Beda kalau sore. Kalau sore biasanya datang apa? Setelah sadar. Maksudnya setelah tidak tidur. Karena orang misalnya dari pagi dia berkegiatan, tidak tidur. Datang sore. Datang sore. Wahada mitlu ma yakulul amah. Ini seperti yang dikatakan oleh orang umum. Orang awam. Dia bilang afnahu sabtu wal ahad. Dia dihabiskan oleh Sabtu dan Ahad. Nah, karena biasanya orang kalau lewat lagi Sabtu sama Ahad, lewat lagi umur. Paham maksudnya? Arti maksudnya sudah sepekan lagi kita. Sama dengan kita lewat bulan, lewat lagi. Jadi sebagian orang awam bilang, kenapa dia tua? Dia dituakan oleh Sabtu Ahad. Itu kalau di Arab ungkapannya. Dia tua Sabtu Ahad. Dia tua dengan sebab Sabtu Ahad. Itu ucapan mereka. Ini dikatakan setelah masa muda. Dan masa kuat. Dan masa segar. Masa warna kulit yang indah. Karena setelah itu. Seorang itu menjadi apa? Syekhon. Menjadi tua. Faikol madza balak. Sehingga ditanya. Ada orang ditanya. Madza balak. Apa yang menimpamu? Kenapa kamu, sekarang berubah sekali nih. Ya udah keriput. Paham maksudnya nih? Madza balak. Apa dia bilang? Balani sabt wal ahad. Lihat ucapan tak? Balani sabt wal ahad. Ini ungkapan orang umum, orang awam di Arab. Kalau ditanya, apa menimpamu? Dia bilang balani sabt wal ahad. Padahal bukan Sabtu Ahad. Itu apa? Majaz. Itu penggunaan mereka, itu ungkapan. Iya. Itu ungkapan. Makna Sabtu wal Ahad maksudnya apa? Yaitu takraru Sabtu wal Ahad. Yaitu berulangnya Sabtu Ahad. Ya sudah, saya tua. Wa khusus Sabtu wal Ahad. Dikhususkan Sabtu Ahad. Kenapa? Li'annahuma awalul usbu. Kan itu adalah awal dalam sepekan. Awal dalam sepekan. Paham ini kan? Karena kenapa bisa awal sepekan Sabtu Ahad? Sementara kita kan awal sepekan Senin. Karena di Arab Jumat. Jumat itu hari pertama kalau di Arab. Jumat itu libur. Libur di Arab. Berarti pertama hari apa? Sabtu. Hari kegiatan adalah hari Sabtu. Ya, kalau di Arab bukan hari Senin, hari sibuk kantornya. Tapi Sabtu. Baru Ahad karena mereka libur Jumat. Ya, walaupun ya itu di mana-mana di Yaman. Di Yaman juga jadi Sabtu Ahad hari kerja. Bukan hari libur. Paham kan? Iya. Ini yang dikatakan. Wa makna Sabtul Ahad itu tadi terulang. Terus. Kita selesaikan itu. Wa fi misalil muallif karrul godati wa marrul ashi laisa huma man asyabas sagira wa afnal kabira haqiqatan
lakin karrul godati muradun bihil maknal hakiki wa asyaba aidan muradun bihil maknal hakiki wa kadzalika afna. Nah, kata beliau contoh penulis karul goda wa marul asyi. Ya, bukan keduanya yang mengubankan anak kecil dan membinasakan orang besar. Bukan. Bukan berulangnya siang, berulangnya pagi. Iya kan? Bukan. Iya. Beliau katakan wa afnal kabir, ini sebenarnya hakikatan kalau antum lihat. Iya kan maknanya sebenarnya. Tapi penyandarannya. Kan yang dimasalahkan apanya? Penyandarannya. Itu yang majas. Kalau antum kaji kata-katanya, hakiki semuanya. Tapi penyandarannya apa? Itu yang majas. Itu dibilang majas akli. Itu yang disebut dengan majas akli. Lihat. Akan tetapi karul goda yang diinginkan dengan makna hakiki. Asyaba aidon muradun bih maknal hakiki. Demikian pula afna maknal hakiki. Tapi majasnya apa? Setelahnya. Fa inna isnadal isyabati wal ifna'i ila karil godati wa mururil asyi isnadun ila ghairi ma huwalah idil musibah wal mufni fil haqiqati huwallah. Paham di atas itu? Sesungguhnya penyandaran dia beruban atau dia binasa atau berulangnya kepada apa? Disandarkan kepada berulangnya pagi, lewatnya sore, itu penyandaran kepada selain apa yang sebenarnya. Karena yang membuat orang tua, yang membuat orang wafat, pada hakikatnya siapa? Allah. Tapi disandarkan ke situ. Mimbab apa? Mimbab apa? Al-majaz. Mimbab al-majaz. Jelas ini? Ya, ini yang disebutkan. Setelah itu insya Allah besok kita baca syarahnya di bawah. Insya Allah ta'ala. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan besok. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.